Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Danang Priyasudana. Pada tugas mata kuliah Rekayasa Nanoteknologi, saya akan mencoba menjelaskan aplikasi nanopartikel pada proses pengelasan. Sebelumnya kita harus tahu apa nanopartikel itu. Jadi nanopartikel yaitu partikel didefinisikan sebagai objek kecil yang berperilaku sebagai satu kesatuan terhadap sifat dan transportasinya. Selain itu, partikel yang berukuran antara 1 atau 100 nanometer. Jadi dalam nanopartikel ini merupakan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan material, struktur fungsional maupun piranti alam skala nanometer. Jadi nanopartikel ini adalah suatu materi yang sangat menarik karena material yang berada dalam ukuran nano biasanya memiliki partikel dengan sifat kimia dan fisika yang lebih unggul dari material yang berukuran besar. Jadi dua hal yang membuat nanopartikel ini berbeda dengan material sejenis dalam ukuran besar, yaitu yang pertama karena ukuran yang sangat kecil. Nanopartikel memiliki nilai perbandingan antara luas permukaan dan volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan partikel sejenis dalam ukuran besar, dan ini akan membuat nanopartikel bersifat lebih reaktif. Reaktivitas material ini ditentukan oleh atom-atom di permukaan, karena hanya atom-atom tersebut yang bersentuhan langsung dengan material lain. Yang kedua yaitu ketika ukuran partikel menuju orde nanometer, maka hukum fisika yang berlaku lebih didominasi oleh hukum-hukum fisika kuantum. Nah, apa itu fisika kuantum? Fisika kuantum itu yaitu studi tentang perilaku materi dan energi pada molekul, atom, nuklir, dan juga tingkat mikroskopis bahkan lebih kecil. Selanjutnya yaitu sifat nanomaterial. Yang pertama yaitu tentang fenomena kuantum. Fenomena kuantum ini sebagai akibat keterbatasan ruang gerak elektron dan pembawa muatan lainnya dalam partikel. Jadi fenomena ini akan berimbas pada perubahan warna yang dipancarkan, transparansi, kekuatan mekanik, konduktivitas listrik, dan magnetisasi pada partikel tersebut atau elektron tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan rasio jumlah atom yang menempati permukaan terhadap jumlah total atom. Jadi fenomena ini akan berpengaruh pada perubahan titik didih, titik beku, dan reaktivitas kimia pada suatu atom atau partikel. Dan perubahan-perubahan ini diharapkan dapat menjadi keunggulan nanopartikel dibandingkan dengan partikel sejenis dalam keadaan bulk. Selanjutnya yaitu ini adalah contoh pengelasan 2 potong aluminium paduan 7075 dilas bersama-sama menggunakan kawat berisi nanopartikel yang disempurnakan. Karena aluminium ini banyak digunakan dalam dunia industri,
Dan aluminium ini mempunyai sifat yang sulit untuk dilas, karena ketika aluminium ini terpapar oleh panas selama pemanasan, strukturnya molekul menciptakan aliran yang tidak merata di antara unsur-unsur penyusunnya, sehingga menghasilkan retakan di sepanjang las. Dalam gambar ini saya mengutip dari blog di mana seorang engineer dari Fakultas Teknik UCLA ini menggunakan panduan yang dikenal dengan AA7075 dengan menambahkan partikel titanium karbida, partikel yang sangat kecil dalam satuan sepermiliar meter, bukan milimeter, sampai sepermiliar meter, ke dalam kabel las AA7075 yang digunakan sebagai bahan pengisi antar potongan yang disatukan. Jadi ketika dua aluminium ini sudah dilakukan pengelasan, selanjutnya akan diuji dengan uji tarik untuk mengetahui seberapa kuat sambungan tersebut. Selain itu, sifat-sifat fisik yang ringan pada aluminium ini membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan baterai kendaraan, sehingga sudah sering digunakan untuk merangkai badan pesawat dan sayapnya, di mana bahan tersebut umum disambung dengan baut atau paku keling daripada pengelasan. Ini adalah contoh gambar seorang mekanik memegang rangka sepeda yang sudah dilas dengan nanopartikel campuran antara titanium dan titanium karbida. Mungkin cukup dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.